Qadamuna minal majmu'atir rabi'ah. Sayaqdimuna taturil islami fi Somalia, Mauritania, wa Junub Afrika. Yasmilu a'dha'ina Wahid Dimas Nugrahan, Isnan Dela Maulani, Salasah Nisa Insaniatul, wa Arba'ah Widya Putri. Perkembangan Islam negara Somalia. Sejarah singkat negara Somalia. In ancient Egypt, the land of Somalia was known as the Aromatic Land region, located at the tip of Africa in the waters of the Indian Ocean and East Africa. The capital of Somalia was Mogadishu, with a population of 99% professing Islam after World War II. Somalia became a united nation through sterility until it finally gained independence in 1998. History of the Entry Islam. Sejarah di zaman Rasulullah, negara ini merupakan negara yang dikuasai oleh raja beragama Nasrani bernama An-Najasyi As-Hasamah. Najasyi terkenal karena menerima dengan ramah kedatangan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai wilayah pertama di Afrika yang mengenal Islam. Masuknya Islam ke wilayah ini diikuti oleh masuknya budaya Arab baik dalam hal pakaian, makanan, bahasa, musik, dan sebagainya. Sehingga Somalia dikenal sebagai negara bagian dari bangsa Arab. Tali temali, perkawinan di antara bangsa Arab dengan bangsa Somalia sudah berlangsung sebelum kedatangan Islam. Selain itu, dengan adanya hubungan perdagangan yang tidak pernah putus sepanjang sejarah antara negeri Arab dengan Afrika Timur. Lalu Islam terus berkembang sepanjang abad ke-4 dan ke-5 Hijriah secara damai melalui antara kabilah-kabilah yang datang dari Ishaq. Kerajaan Islam pertama di Somalia adalah Kerajaan Ihfah yang disorong oleh orang-orang Ayyubiyah pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Laskar runtuhnya Kerajaan Ihfah atas serangan dari Ayyubiyah, kaum muslimin mendirikan kerajaan adalah perselisihan dan peperangan terus berlangsung antara Somalia dengan Ayyubiyah sampai Inggris dan Italia menjajah negeri ini di tahun 1355 Hijriah atau 1636 Masehi. Negara ini merdeka di tahun 1960. Utsman menjadi presiden pertama di republik ini tahun 1389 Hijriah. 1999 terjadi kudeta militer di bawah pimpinan Muhammadiyah Sain Bari karena adanya perbedaan dalam sistem pemerintahan yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Akibat dari perang saudara ini menyebabkan kekosongan tanpa pemerintahan kelompok bersenjata yang saling bertikai, saling menguasai wilayah mereka, bahkan menentukan sendiri batas-batas di negara ini. Adanya perang saudara di Somalia berada pada kesengsaraan yang berkepanjangan. Pemerintah baru mengadakan penambahan hukum bahwa beberapa tokoh agama terlihat bertentangan hukum dengan ajaran Islam rezim dan eksekusi beberapa demonstran. Karena ini pemimpin agama pun menyesuaikan diri dengan pemerintahan yang baru. Kesimpulannya, the entry of Islam into Somalia not long after the Prophet migrated. With the migration of Arabs and trade relation between East Africa and Somalia, which caused Islam to spread more widely. Perkembangan Islam negara Mauritania. Sejarah negara Mauritania. The country's civilizational heritage comes from the name of an ancient Berber kingdom called Mauritania, which was located in Morocco and Algeria. Currently, Berber inhabits Mauritania in the 3rd century until the Moors conquered in the 8th century with the Islamic religion. Mauritania achieved independence in the 1960. The capital city Nouakchott. 25% of the population are Persians, with the rest being local farmers. Masuknya Islam ke Mauritania. Berdasarkan catatan sejarah, Islam pertama kali masuk ke Mauritania pada abad ke-7 silam setelah periode risalah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Agama ini mulai diperkenalkan ke Afrika Utara oleh para pedagang Arab, kemudian menyebar ke kawasan barat dan tengah benua hitam melalui rute perdagangan Trans-Sahara.
berawal dari Panglima Uqobah bin Nafi yang berhasil menaklukkan Maroko. Setelah berhasil dan memasuki Sahara, negeri-negeri Tikrur dan Ghana, Uqobah bin Nafi dan tentara Islam sampai di perbatasan Mauritania pada tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi untuk menyebarkan Islam di sana. Kemudian dilanjutkan oleh Musa bin Nusair tahun 89 Hijriah atau 708 Masehi. Pada masa-masa selanjutnya, kelompok tarekat dan tasawuf juga memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Mauritania. Tarekat Sufi pun terus berkembang hingga sekarang dan menjadi bagian tak terlepaskan dari Muslim Mauritania. Ada banyak kelompok tarekat yang berkembang di Mauritania. Dua di antaranya yang paling besar adalah aliran Qadiriyah dan Tizaniyah. Di luar itu ada kelompok-kelompok tarekat kecil seperti Sadiliyah yang berpusat di Boumdeit atau daerah Tagen, dan aliran Gaudfia yang dijumpai di daerah Adrar, Tagan, Hod Ech Cangrugui, dan Hod El Garbi. Perbedaan antara tarekat Qadariyah dan Tizaniyah terutama dapat dilihat pada metode berzikir mereka, namun ajaran Islam yang mereka anut pada prinsipnya adalah sama. Sebuah kudeta militer pada 1978 menggulingkan Dadah Kolonel Muhammad Aoul Kouna Haidala, salah satu pangkudeta, menjadi kepala pemerintah pada 1980 dan menerapkan hukum syariah. Pada 2005, Maouya Ould Sid Ahmed Daya, penerus Aoul Haidala, kembali digulingkan dalam kudeta militer. Politik Islam atau Islamisme diperkenalkan di wilayah ini pada 1970-an. Ketidakstabilan pemerintah yang diikuti dengan kudeta yang menggulingkan Dadah melahirkan gerakan-gerakan keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin, Wahabis, Jamaah Tabligh. Islamis bersatu sebagai partai politik pada 1980-an, tetapi secara politik keberadaan mereka mulai ditekan pada 1994. Kanan pemerintah terhadap organisasi Islam terus berlanjut sepanjang 2000-an. Kesimpulannya, the entry of Islam into Mauritania through the first two routes of trade and the conquest of the two fast-growing tarekat. Perkembangan Islam negara Afrika Selatan. Sejarah singkat Afrika Selatan. Penemuan berlian di utara Cape Town pada tahun 1871 membuat Inggris berusaha mengusir orang-orang Belanda dan menaklukkan suku asli Afrika Selatan, Anglo-Zulu. Hal ini menyebabkan terjadinya perang Inggris-Belanda pada tahun 1910. Pada Februari 1990, akibat dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari berbagai gerakan anti-apartheid, khususnya Kongres Nasional Afrika ANC, pemerintah Partai Nasional di bawah pimpinan Presiden PW dan Klerk menarik balik larangan terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai politik berhaluan kiri serta membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Secara perlahan, undang-undang apartheid mulai dihapuskan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai ANC meraih kemenangan besar dengan dilantiknya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Sejarah masuknya Islam di Afrika Selatan. The arrival of the Muslim began, which were divided into the first two groups by the Dutch colonials from 1652 to 1807, consisting of migrants such as slaves, political prisoners, and criminal officials from West Africa, East Africa, and Southeast Asia. First Muslim to come to South Africa were those who were called Marnikers. These people come from Ambon, Maluku. They come to South Africa as security forces to protect the interests of the VOC and the Netherlands from harassment by the local population. Some of these Marnikers were Muslim, but the colonial government forbade them to pray openly, and those who broke it were subjected to very severe punishment.
On April 2, 1694, landed a POC ship named Putbug from Sri Lanka. There were 49 political prisoners led by Ebedin Tadia Yusuf or Sheikh Yusuf al-Makassari. Sheikh Yusuf was the first Malay Muslim to come to this area as a Dutch prisoner. He is known as the founder of Islam, reaching 1694. During his exile in South Africa, Jan fled instead become a refuge for helpless one managed to escape. Under the guidance of Sheikh Yusuf, the first Muslim community was formed in South Africa, but 4 years later, on May 23, 1699, apart from Sheikh Yusuf, another figure who has contributed to spreading Islam in South Africa is a Tuan Guru from Ternate, whose full name is Abdullah bin Qadi Abdus Salam, which brought along with 3 other people named Khalid, Abdul Rauf, Badruddin, and Nur Iman. They were taken prisoner and Roland Island by accident as Blandington. Roland is a person who is considered to have conspired with the British to weaken the POC. Abdullah bin Qadi was released in 1792 after 12 years in prison. He then settled on the street in what is now known as the New Tanah Cemetery. Abdus Salam succeeded in laying the foundation of the first mosque in the Cape Town area in 1889. Such increase in the number of Muslims between 1804 and 1854. Muslims reached 1/3 of the total population of the Cape. That support this increase are religious conversions, marriage, institution of slavery, adoption, and education. 1860 to 1914, under the British colonial government from India, as labours and free passenger to Natal and Transvaal around. Jalur masuknya Islam ke Afrika Selatan yang kedua yaitu tahun 1860 sampai 1914 Masehi di bawah pemerintah kolonial Inggris dari India sebagai buruh dan penumpang-penumpang bebas ke Natal dan Transvaal sekitar 1873 sampai 1880 Masehi. Sekelompok besar orang-orang Zanzibar ikut memasuki kawasan Afrika Selatan. Kaum muslim capek dipandang sebagai sebuah komunitas yang damai dan taat hukum. Namun ada kalanya mereka melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merendahkan. Masjid pertama yang dibangun oleh Qadi Abdus Salam di Cape Town tahun 1789 Masehi. Setelah pembangunan masjid ini beberapa tahun kemudian jumlah muslim mengalami peningkatan yang pesat. Salah satu naskah Arab Afrika Bainuddin ditulis oleh Syekh Abu Bakar Effendi, seorang ulama Hanafi berbangsa Turki yang datang ke Cape tahun 1863 Masehi. Kedatangannya diminta oleh gubernur untuk menyelesaikan perselisihan teologis. Kesimpulannya, Islam masuk ke Afrika Selatan melalui 2 kelompok. Yang pertama kolonial Belanda, yang kedua kolonial Inggris dari India.